Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Ridastiana, biasa dipanggil Nela. Saya dari Prodi S1 Farmasi dari semester 4 kelas B. Saya di sini akan membuat video guna untuk memenuhi tugas dari ujian praktikum farmakognosi. Untuk video kali ini saya akan membahas yaitu pada praktikum ketiga, identifikasi hewani. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu simplicia hewani sendiri. Adalah simplicia berupa hewan utuh atau zat-zat berguna yang dihasilkan oleh hewan dan belum berupa bahan kimia murni. Di sini ada beberapa bahan yang digunakan pada praktikum kali ini, yaitu yang pertama ada madu, yang kedua ada cera alba, yang ketiga ada cera flava, yang keempat ada minyak ikan, yang kelima ada gelatin. Nah, untuk alatnya sendiri itu menggunakan kaca roji dan spatula. Nah, di sini hanya mengidentifikasi saja, yaitu untuk cara pertama kita ambil madu dengan spatula secukupnya, lalu kita identifikasi. Nah, pada praktikum kali ini yaitu saya akan bahas mengidentifikasi madu sendiri itu pada bagian yang diambil itu dari sarang apis. Zat berkhasiatnya ada gula inert, sakarosa, dextrin, dan abu. Nah, selanjutnya untuk organoleptik. Secara organoleptik yaitu warna berwarna kuning, rasa manis, baunya itu enak seperti khas. Nah, cemaran sendiri tidak ada hewan asing, tidak ada cendawan, dan tidak ada bahan beracun atau berbahaya. Nah, untuk kriteria bahannya itu bahan berbentuk cairan kental seperti sirup atau bening. Penggunaannya sebagai salep atau krim, dan bentuk sediaannya cairan kental. Nah, yang kedua, bahan kedua yaitu ada cera alba. Kita ambil cera alba di spatula, lalu kita taruh pada gelas arloji atau kaca arloji, lalu kita identifikasi. Nah, untuk identifikasi pada cera alba, bagian yang diambil itu dari malam, dari sarang lebah yang telah dibersihkan dan telah diputihkan. Nah, dari zat berkhasiatnya itu ada mirisin, asam serotinat, serasin, dan asam melisinat, dan serial alkohol. Nah, pada organoleptiknya sendiri itu ada malam padat, lapisan tipis bening warna putih, kekuningan, dan mempunyai bau khas lemah. Nah, pada cemaran sendiri itu tidak ada hewan asing, tidak ada cendawan, dan tidak ada bahan yang beracun atau berbahaya. Nah, pada kriteria bahan sendiri itu ada bahan yang berbentuk tidak beraturan, padat, dan dapat bertekstur licin. Nah, penggunaannya sendiri itu sebagai bahan dasar salep. Bentuk sediaan berbentuk malam, padat, lapisan tipis bening. Nah, selanjutnya itu yaitu ada minyak ikan. Kita ambil minyak ikan, lalu kita ambil dengan spatula, lalu kita taruh dengan kaca arloji, lalu kita identifikasi. Nah, pada bagian minyak ikan yang diambil itu ya minyak lemak pada ikan yang dimurnikan dengan penyaringan. Zat berkhasiatnya ada vitamin A dan D, gliserida, trimalmitat, dan tristairat, kolesterol, gliserida, dan asam-asam jenuh. Nah, pada organoleptiknya itu ada berwarna kuning, rasa hambar, bau amis khas. Cemarannya itu tidak ada hewan asing, tidak ada cendawan, dan tidak ada bahan berbahaya atau beracun. Kriteria bahannya sendiri itu cair seperti minyak. Penggunaannya sebagai dasar salep dan bentuk sediaan yaitu emulsi. Nah, selanjutnya ada gelatin. Kita ambil gelatin, lalu kita taruh dengan kaca arloji, lalu kita identifikasi bagian yang diambil pada gelatin yaitu ada protein
yang diperoleh dari kolagen, zat berkhasiat glutina yang tersusun atas glikol, leusin, prolin, asam glutamat, lisin, dan organin. Nah, organoleptiknya sendiri itu berbentuk seperti lembaran kepingan, serbuk atau butiran, tidak berwarna atau kuningan, pucat, bau dan rasa itu lemah. Cemaran sendiri tidak ada hewan asing, tidak ada cendawan, dan tidak ada zat yang berbahaya. Nah, selanjutnya pada kriteria bahan gelatin ini padat, serbuk, atau mengkilat licin. Penggunaannya sebagai cangkang kapsul, terus ada dasar salep dan cairan transfusi. Bentuk sediaan sendiri itu lebaran, kepingan, serbuk atau butiran. Nah, selanjutnya ada cerap lava. Ini kita ambil cerap lava, lalu kita taruh di gelas arloji. Nah, untuk cerap lava sendiri itu kita identifikasi bagian yang diambil itu dari malam yang telah dibersihkan dari sarang apis. Lalu ada zat berkhasiatnya itu ada mirisin, serin, asam stearinat, dan asam melisinat, dan merisin alkohol hidrokarbon. Organoleptiknya sendiri itu kuning, bau tengi, rasa manis, padat, cemaran, tidak adanya hewan asing, dan tidak adanya cendawan, dan tidak ada bahan beracun atau berbahaya. Kriteria bahannya yaitu bahan berbentuk tidak beraturan, padat, sehingga cocok untuk sediaan salep. Penggunaannya basis salep dan bentuk sediaan setengah padat atau semi solid. Oke, sampai sini video yang ketiga, praktikum ketiga. Nanti ada video selanjutnya yaitu praktikum keempat yang terakhir. Cukup sini saja video praktikum ketiga. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.